Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita yang dilaksanakan setiap Senin malam. Mudah-mudahan pengajian ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pengajian ini juga senantiasa dapat memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan masalah yang berkenaan dengan agama kita. Tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam 1 Muharram. Itu artinya umur kita ini sudah bertambah lagi 1 tahun, yang pada hakikatnya berkurang, dan tujuan kita yang sesungguhnya semakin dekat. Ya, hidup ini semakin hari semakin bertambah, ya, tapi pada waktu yang sama semakin hari semakin dekat rasanya. Ya, karena ternyata memang hidup ini harus berakhir. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pengajian kita pada kesempatan ini kita jadikan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan semua atau segala urusan-urusan kita. Ada keluarga kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakit-penyakitnya segera diangkat. Ada keluarga kita yang telah mendahulu kita, kita doakan mudah-mudahan kepergiannya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan malam ini sebagai malam untuk mengintrospeksi diri.
bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu yang begitu panjang kepada kita, dan itu sifatnya gratis, tidak dibayar. Dalam 1 tahun kurang lebih 360 hari itu cuma-cuma gratis, ya, diberikan oleh Allah pada kita tanpa kita harus bayar. Kesempatan yang berharga itu tentu saja kita harus menghitung sejauh mana pemanfaatannya. Kita jadikan hari-hari yang begitu panjang sebagai renungan. Apakah 360 hari itu sudah lebih banyak kita gunakan kepada hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah, atau jangan-jangan masih lebih banyak kita gunakan pada hal-hal yang tidak baik? Kita evaluasi. Kenapa? Karena kesempatan itu, umur itu, kata ulama, itulah ra'sul mal kita, modal kita, yang bisa kita pakai untuk lebih banyak berinvestasi. Kalau umur sudah tidak ada, itu berarti tidak ada lagi kesempatan untuk berinvestasi. Makanya umur oleh sebagian ulama dianggap sebagai ra'sul mal, modal utama. Dengan umur kita bisa melakukan banyak hal. Kalau umur berakhir, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Makanya umur itu adalah ra'sul mal kita, modal utama kita, yang diberikan, dipinjamkan, dititipkan oleh Allah kepada kita agar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak kita investasikan umur itu kepada hal-hal yang baik, maka insya Allah nanti juga hasilnya akan semakin baik dan semakin banyak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebajikan, maka nanti juga adalah hasilnya kebajikan. Akan diperlihatkan oleh Allah kebajikan-kebajikan itu dengan pahala yang baik, dengan pahala yang banyak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, kalau justru investasi kita itu sesuatu yang buruk, yang tidak baik, maka itu juga nanti hasilnya tidak baik, dan itu juga sekaligus akan diperlihatkan oleh Allah akan hasil yang tidak baik itu. Jangan kita pernah bermimpi ingin memetik sesuatu kalau kita tidak pernah menanam. Tidak mungkin kita mau memetik apa sementara kita malas menanam. Kalaupun ada yang kita petik, itu berarti punya milik orang gitu, milik orang lain. Tapi rumusnya itu adalah banyak menanam, berarti ada yang ditunggu, dan kita bisa petik sendiri hasilnya. Inilah renungan 1 Muharram.
Ya, 1 Muharram. Umur ini sudah nambah lagi. Ya. Dan salah satu ketentuan Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang itu semakin hari semakin mudah. Tidak ada. Jaka mangkatu makada semakin lau waso, semakin lau minggu, semakin lau bulan, semakin lau tahun, semakin malolo papina dina. Odi jajar papina dinge semakin malolo na iya kes itu hantungan na semakin macuaki. Deka mulai masa kareng ya, kata biasa makade semakin malolo kita wita. Ya, itu mungkin zahirnya. Yang tampak oleh mata memang begitu. Enggak. Ya. Hakikatnya itu adalah semakin hari kita semakin tua. Ya. Semakin hari kita semakin tua. Ya, semakin hari langkah kita itu semakin jauh. Ya. Karena ternyata hidup ini Bapak Ibu sekalian itu ada destinasinya. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran kita ini mau kemana? Fa aina tadhhabun, kata Allah dalam Al-Quran. Kita ini mau kemana? Ya. Tujuan kita hidup di dunia ini hanya satu. Ya, semua kita ini tanpa kecuali akan kembali kepada Allah. Ya, semua kita ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Inilah yang harus kita renungkan. Ya, kita harus evaluasi. Ya, kenapa kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian? Kalau dalam bahasa Al-Quran, kita hidup di dunia ini untuk menjalani sekaligus membuktikan akan janji-janji kita kepada Allah. Ya, kalau dalam bahasa Bugis, maka damagi to tuorilino ye nasaba janji stongon-tongon. Ye engkami janji na to tuorilino na ya to na to tuorilino sabab belo ipa numero janji. Ya. Jadi janji itu kita harus tepati. Naku angka tau tuorilino na sakarang janjina. Bisa dipastikan kira-kira endingnya apa. Ya, papura mana ki wis tongon-tongon na tumak janji tu. Yeah. Kita hidup di dunia ini sebelumnya kita memang sudah janji, ada pernyataan. Ya, apa pernyataan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Alastu bi rabbikum. Ya, kita mengatakan bala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bala. Kata-kata bala itu penekanannya, stressingnya lebih dalam, lebih kuat daripada na'am. Ya kan? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Dina makada qalu na'am. Bala dengan na'am kalau di Indonesia kan mungkin sama. Iya, betul. Tapi ada yang ditanggapi secara serius dan ada yang ditanggapi mungkin tidak serius. Kalau orang mengatakan na'am mungkin kurang serius. Tapi komak kedai bala serius itu. Pada matu nasopan ritai ku angkat loka di bolata. Naundangi magada ini tu matu kasih waperan luar loka di bolai ko pure masuk pajang isah agak ngare magada ya engka cede anu ko magada jawaban engka ya deno diharapkan lah deh itu.
50% engka 50% deh gagai. Madodongi nasabak makadai, itu bahasanya naam. Tapi kumakadai ini tu matu uran nuan loka dibolai kupure masuk pajang isa nasabang kecede kasi alhamdulillah makadai iya insyaallah de sahabat kuna pelu puang insyaallah kakak tu itu bala pada tu ni rujanci alastu bi rabbikum qalu bala bukankah aku ini kata Allah adalah Tuhanmu mereka pada menjawab bala betul engkaulah Tuhan kami Allah janji tak ya yene janjiange yene janji agak istilahnya iti tu pecuri lelna lino inilah janji yang kita bawa kemudian dalam kehidupan ini nah ya tona janji elu ipak lupai ya jadi puramana kisto nama janji ya. Jadi mau tidak mau janji itu harus dilaksanakan. Kapan ada masalah dari janji kita itu kepada Allah, maka itu tentu kita pertanggungjawabkan. Ya, kita pertanggungjawabkan. Ya. Dalam Al-Quran tidak ada pertanggungjawaban bagi manusia kecuali apa yang dia telah lakukan sendiri. Ya, itu kan ada ayat. Ya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika manusia itu hidup pertama kali itu kan dianjurkan untuk diazankan di telinga kanan dan diiqamat di telinga kiri. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Kalimat yang diperdengarkan pertama kali ketika manusia hidup di dunia ini adalah kalimat ya pujian. Ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, yang diakhiri dengan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, itulah kalimat yang pertama diperdengarkan kepada seseorang yang baru lahir. Kalimat puji-pujian, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ternyata manusia ketika mau mati, kalimat itu lagi yang akan diperdengarkan kepadanya. Ya. Bukankah Nabi mengatakan lakinu ya mautaku biqauli la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah yang diperdengarkan pertama kali ketika dia hidup, dan itu pula lah kalimat yang diperdengarkan ketika manusia menjelang mati. Makanya Nabi tak niga mulai puadai la ilaha illallah ricapa umuruna tame suruna. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala jannah tame suruna. Ya, jadi sangat singkat perjalanan waktu dengan perjalanan hidup manusia, ya bisa dikatakan sama.
Iya, bisa dikatakan sama. Ya. Waktu tidak bisa ditahan, tidak bisa diundur. Umur manusia juga tidak bisa ditahan dan tidak bisa diundur. Semakin jauh waktu itu berjalan, ya, begitu juga manusia itu semakin panjang umurnya, ya, maka akan semakin, ya, dekat tujuannya. Nah, antara hidup dengan mati ini, Bapak Ibu sekalian, ya, salah satu yang diajarkan oleh agama kita ketika pergantian tahun, ya, adalah memperbaharui iman itu. Ya, kita memperbaharui iman. Ya. Jadi ipacakari memang iro tepe ia naro salah satu nampak guruang agama ta. Makanya tu Nabi sallallahu alaihi wasallam engka sewa waktu purana puada magada jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu wahai sekalian para sahabat. Engka nama kutana matte magada pekogi carana diperbaharui imannya. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai baginda Rasul? Agana sanabita jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharuilah imanmu dengan senantiasa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Enak, ya, memperbarui iman, ya, supaya betul bahwa, ya, yero tepe denang kanalesa boleh rilalan atina tawi. Pa itu tepe kom ya tima di bola, ya, kuata kalena tu mak di bola ti, ya. Nah, ya tona tepe pun tidak ada, ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan iman ketika pertama kali diutus oleh Allah? Nah, sebab ia tepe diibaratkan seperti pondasi, ya. Dega ga gunana tu we mak bangun nariko dega ga pondasina. Salah-salangi carana tu mak bangun nariko dena betul pondasi. Maka dia matu bangun aku 10 tingkat. Tapi ya ro pondasina setengah meter bawah. Canya topa cakar ayat. Oh, tak jadi matu ke 10 tingkat nasujuk tilawah itu bangun lagi. Ya. Makanya iman yang diajarkan pertama kali oleh Nabi, ya, karena iman itu diibaratkan seperti pondasi. Iman itu diibaratkan seperti pondasi. Semakin kuat pondasinya, maka apapun yang akan terjadi, ya, dia tidak akan tumbang. Makanya itu Nabi ta 20 tendu tahun kurang lebih nadakwakan agama ini, paling lama dia dakwakan hanya masalah iman saja. Nah, inilah yang kita mau tajdid, kita perbaharui, dan ini yang diajarkan oleh Nabi. Iman harus diperbaharui setiap ada momen tertentu, termasuk ketika pergantian waktu itu. Ya, campui Zulhijjah, ya, dimulai dengan Muharram. Coba garis kita lihat Bapak Ibu sekalian.
Tadi ayat yang saya sampaikan, ya, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi jumlah bulan dalam setahun itu kata Allah dalam Al-Quran itu terdiri dari 12. Dari 12 itu terdapat 4 bulan haram. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Masya Allah, luar biasa. Ada satu rahasia yang sungguh luar biasa di dalam bulan-bulan Hijriah ini atau bulan-bulan Qamariyah ini. Apa itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memulai bulan Hijriah itu dengan bulan haram dan mengakhiri bulan Hijriah itu dengan bulan haram. Ya. Zulhijjah itu bagian daripada bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis Zulhijjah akhir tahun, Muharram adalah bulan haram dan itu adalah awal tahun. Ya. Ini satu bentuk nikmat besar yang diberikan oleh Allah pada kita. Karena ternyata perhitungan bulan itu untuk kita orang-orang Islam itu dimulai dengan bulan yang penuh dengan kesakralan gitu. Pak itu ya sangat ulang haram, tanya ulama apa bita-bita. Ya. Maka ada ulang haram apa bita-bita. Ya. Ya minaritallah ulang haram nasaba egana desya natam. Ya. Bulan haram adalah bulan yang disakralkan. Ya, banyak peristiwa ya yang terjadi pada bulan itu. Di samping itu, di dalam bulan itu juga ya kita dianjurkan untuk lebih banyak beribadah, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, termasuk bulan Muharram. Ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, bulan Muharram itu juga biasa disebut dengan Syahrul Asam. Ya, bulan Al-Asam. Ya, kata ulama, kenapa disebut bulan Al-Asam? Li syiddati hurmatihi. Karena saking sakralnya sehingga kemudian bulan Muharram disebut dengan bulan Al-Asam. Ya, ada sebagian ulama mengatakan Al-Asam itu artinya orang yang bisu. Ya, bisu ya. 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 Karena di dalam bulan haram itu termasuk bulan Muharram, itu kita dianjurkan lebih banyak fokus ke persoalan ibadah. Kita jangan terlalu banyak hiruk pikuknya ke persoalan dunia. Makanya disebut Al-Asam. Ya, kalau dalam bahasa Bugis malino. Ya, dek gaga betuana roca, tidak ada suara-suara bising yang kira-kira bisa mengganggu ketenangan itu. Kenapa? Karena semua orang itu fokus pada hal-hal yang baik. Ya, pada kumandreki. Ukutu mandre itu dek gaga no. Kenapa? Karena orang sedang semuanya fokus pada makanan itu yang kira-kira dinikmati betul. Ya, tapi kok dia pernah mandre tahu, woi, sabar wajah wajah. Ya kan? Nah, jadi Al-Asam itu artinya yang apa tadi? Yang tenang, ya, yang bisu, yang tidak ada hiruk pikuknya. Kenapa? Karena ya di dalam bulan haram itu Muharram diajari untuk lebih fokus pada hal-hal yang baik. Ya,
orang lebih fokus pada hal-hal yang baik. Ya. Nah, inilah yang menjadi barangkali renungan sekaligus sebagai introspeksi, evaluasi, ya, satu juga sekalian bentuk kesyukuran dari kita karena kita ini ternyata masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur oleh Allah, dan mudah-mudahan ya kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan ya tahun baru Hijriah ini ya lebih banyak membawa barakah kepada kita, membawa maslahat kepada kita, membawa manfaat kepada kita, ya, dan apa yang sedang kita hadapi juga kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya segera berakhir. Ya, paling tidak ya Covid ini yang sudah lumayan lama ya segera ya berakhir. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang ingin berkomentar. Ya, kita kasih kesempatan. Salam. Bagusnya saya juga mengenai ulang tahun Islam. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu di masjid kita ini ada yang namanya bukan perayaan tahun baru Islam, tetapi yang kita lakukan di situ kalau tidak salah membaca Yasin 3 kali. Doa ayat tahun dulu membaca Yasin 3 kali dengan yang berbeda-beda. Terus doa awal tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, yang melakukan pertama kali sehingga di umumnya di Indonesia itu karena masih banyak yang melakukan doa ayat tahun awal tahun itu. Kira-kira ulama saya yang pertama kali apakah dari kalangan tadi atau dari Ya. itu pertanyaan saya. Iya. Makasih. Kalau pelaksanaan ritual seperti itu, saya pun secara pribadi tidak tahu pasti siapa yang pertama kali melakukan. Ya, saya tidak tahu. Tapi amalan-amalan seperti itu kalau dalam bahasa ulama itu biasa disebut dengan tajrubah. Ya, istilah ulama kita itu tajrubah. Ya, kalau tajrubah itu kalau mau diindonesiakan mungkin istilahnya uji coba, percobaan. Ya, atau apa istilahnya itu kira-kira istilahnya testimoni atau apa istilahnya. Nah, istilahnya itu tajrubah. Artinya apa? Artinya adalah ya dengan adanya bacaan-bacaan sekian kali surah ini atau kalimat-kalimat ini atau ini atau ini atau ini, ya sehingga kemudian tampak ada barakahnya gitu. Ya mungkin termasuk ya ternyata dengan membaca banyak seperti itu, ya misalnya kita ini alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah dimudahkan urusan-urusan, ya itu semua disebut tajrubah. Ya, atau dalam bahasa tasawuf oleh sebahagian ahli tasawuf kadang disebut dengan hizb. Ada hisibnya, ya. Jadi ada bacaan-bacaan tertentu seperti apa, ya. Itu yang dibaca berulang kali sampai sekian ratus sampai sekian ribu, ya seperti itu. Dan saya kira itu ya
kalau lebih jauh kita tanyakan, apakah seperti ini pernah dipraktekkan oleh Nabi? Ya, secara pasti Nabi tidak mempraktekkan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari kita. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak boleh. Karena Nabi pada dasarnya itu kan mengajari kita untuk lebih banyak berzikir, ya kan, lebih banyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, adapun nanti jumlah bacaannya sekian kali, itu tidak sampai ditafsir seperti itu, tidak sampai dirinci oleh Nabi seperti itu. Dan makanya tadi saya katakan itu dalam bahasa ulama disebut dengan tajrubah. Ya, disebut dengan tajrubah. Ya, sederhana sebenarnya. Ya, misalnya contoh ini sederhana. Ya, biasa kalau kita habis salat ya, kita baca Allahumma ajirna minan nar, ya kan? Petunjuknya kalau kita mau jujur, kalau petunjuknya Allahumma ajirna minan nar itu 7 kali. Dan itu hanya, ya kalau petunjuknya ya, itu hanya dibaca ketika kita selesai salat maghrib gitu. Ya, itu bisa dibaca misalnya di Al-Azkarnya Imam An-Nawawi disebutkan seperti itu. Wah, Allahumma ajirna minan nar itu 7 kali. Tapi itu dibaca itu selepas kita melaksanakan salat maghrib. Ya, tapi apakah itu salah dan tidak boleh kalau seandainya ada orang salat zuhur Allahumma ajirna minan nar, salat asar Allahumma ajirna minan nar, salat isya Allahumma ajirna minan nar, salat subuh Allahumma ajirna minan nar? Tidak salah juga. Kenapa? Karena yang kita baca itu sesuatu yang baik. Ya. Tapi kalau petunjuk secara praktis, ya prakteknya seperti itu. Sama dengan itu. Jadi kita membaca Yasin, apalagi yang lain, ya pada intinya ya membaca Al-Quran itu dianjurkan, ya kan? Iya, baca Al-Quran itu dianjurkan. Malah banyak ayat yang menerangkan bahwa ketika kamu membaca Al-Quran, maka kami akan menjadikan hal itu sebagai hijab antara kamu dengan orang-orang kafir misalnya. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ya. Ya. Jadi di samping sebagai hijab juga sebagai syifa. Ya, dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Yasin, yang lain banyak. Ya. Sama juga seperti pengajian tafsir kita yang biasa, ada ayat-ayat yang ternyata sering dibaca oleh para sahabat. Ya. Salah satu tradisinya Umar bin Khattab itu setiap dia khatam itu dalam riwayat dia itu menyembelih seekor kambing. Ya, kalau kita dalam bahasa Bugis mempenritemu ika apa istilahnya itu ternyata sebagian sahabat itu menjadikan itu sebagai kebiasaan. Natap khatam si bacana gereja si bembe. Itu satu bentuk kesyukuran kan ya. Ya. Ya, cuma di bangsa sekali khatam satu kambing, wah mengata campur bembe itu. Ya. Itu satu kesyukuran. Paling tidak ini biasa. Ko mengaji ki elatu jadi ajuso gereja si manu. Tanda tu iru ijira toh, tapi itu satu bentuk kesyukuran bahwa Allah itu masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa baca Al-Qur'anul Karim. Begitu. Ya. Jadi itu intinya di situ.
bahwa itu adalah amalan-amalan yang sesungguhnya pada dasarnya dianjurkan untuk dibaca. Adapun dari sisi teknisnya, kaifiahnya, itu tidak sampai dijelaskan. Ya, makanya disebut dengan tajrubah. Ya, disebut dengan tajrubah. Ya, saya kira itu, Mas. Ya, sudah dipahami. Terima kasih atas yang diberikan. Kami ada pertanyaan titipan dari media sosial yang disampaikan ke kami. Beliau ingin menanyakan, ini pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang pertama. Beliau menanyakan bagaimana hukumnya mencantumkan lafaz Al-Quran di dalam undangan pernikahan. Bagaimana hukum mencantumkan lafaz Al-Quran di dalam sebuah undangan pernikahan. Terima kasih. Maksudnya ada undangan? Ada undangan pernikahan, dalam undangan itu dicantumkan lafaz Al-Quran. Tulisan dalam. Bagaimana yang hukumnya? Undangannya nanti di undangan Al-Quran. Ya. Ya, pada dasarnya mencantumkan Al-Quran dalam undangan itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, cuman persoalannya nanti undangan itu jangan sembarang apa begitu. Ya, Nabi SAW itu, ya kalau kita baca sejarahnya, itu kan dia juga sering menulis surat kan. Ya. Dan kadang Nabi dalam suratnya itu mencantumkan ayat Al-Quran. Iya. Ada surat yang dikirim ke raja, misalnya Raja Mukaukes. Ya. Ada yang dikirim ke Kisra. Ya, ada yang dikirim ke Raja Mesir. Banyak sekali. Iya. Dan itu di surat-surat itu malah distempel gitu kan. Karena ada sahabat itu mengatakan mesti ada stempelnya ya Rasulullah, karena orang-orang di sana itu kalau tidak ada stempel mereka tidak mau baca. Ya ibaratnya ya kalau ada surat tidak ada stempelnya dianggap kurang resmi barangkali, sehingga dibuatkan stempel. Nah, khatamnya Nabi SAW. Nah, jadi intinya adalah ya ada undangan pernikahan, ditulis surat ada ayat di situ, potongan ayat, ya kan, tidak apa-apa. Nah, cuman memang ya karena ini ayat Al-Quran, istilahnya kita harus sakralkan, jangan dibuat begitu saja nanti undangannya. Ya, kalau ternyata memang itu tidak bisa kita antisipasi, ya sebaiknya jangan nih ditulis ayat begitu, cukuplah terjemahnya saja barangkali. Itu kalau seandainya kita tidak bisa mengamankan itu. Nah, ada begini, ini ada riwayat itu disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi kalau tidak salah ingat. Ada seseorang itu jahat sekali, dia jahat dia. To macigau, dia jalan karena dia raja mungkin. Dia jalan, di tengah perjalanan dia menginjak semacam kertas, menginjak kertas. Ya kayak kertas lah kira-kira itu diinjak. Diambil itu kertas, lalu kemudian diambil itu kertas, dilihat ternyata di kertas itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Istilahnya kalau orang Bugis itu langsung najuju. Dengan begitu dia diampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idar mana perkara aja. Padahal tumigaur. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia sebegini. Maksudnya dia betul-betul dia muliakan itu, bukan kertasnya dia muliakan, tapi lafadznya, ya lafadz jalalah Bismillahirrahmanirrahimnya.
Akhirnya dia mimpi, ya, kalau dia itu semua kesalahan dan dosa-dosanya, ya, itu diampunkan oleh Allah karena dia mengagungkan lafaz jalalah yang ada dalam bismillah. Jadi intinya begitu barangkali, ya. Ya. Pada intinya boleh, yang penting kan bantuannya ya ipak didi ko manu kan. Maka tuh undangan ada bismillahirrahmanirrahim, ada tomi ayatnya di situ tentang nikah, ya kan? Ya, apa ayatnya itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Uramatu yaruk napa tami ku ditong sampai. Ya, kalau begitu tidak layak sebenarnya. Karena itu bagaimanapun juga itu adalah ayat Al-Qur'an yang sakral. Jadi kalau kebiasaan kita seperti itu sebaiknya jangan kita tulis untuk menghindari hal-hal yang kira-kira dalam tanda petik, ya, jangan sampai itu dianggap sebagai bentuk pelecehan atau apalah istilahnya. Ya, saya kira itu barangkali, ya. Allahu a'lamu bissawab. Ya. Mari kita doa, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, semua urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana waj'al jannata hiya darana ya rabbal alamin. Bismillah ma syaa Allah la yasubul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka ya Allah antal mannanu badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Akrimna ya Allah fi hadhihi dunya. Akrimna ya Allah fi hadhihi dunya. Akrimna ya Allah fi hadhihi dunya wa wafiqna ya Allah fi hadhihi sanati al-jadidati lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.